Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada kesempatan saat ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sungguh menolong kami di dalam merenungkan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu jika bukan Tuhan yang menolong dan memberkati kami tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan sepenuhnya untuk pemberitaan firman-Mu pada kesempatan ini hanya di dalam satu pribadi yang penuh dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita saat ini dari Injil Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan untuk setiap kita yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema untuk renungan kita pada kesempatan ini adalah jangan ragu, jangan takut. Keraguan atau ketakutan itu bisa menjadi sebuah celah bagi kita setiap orang percaya untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak menjadi tangguh, saudara, di dalam Tuhan. Ketika celah itu terbuka, ada keraguan kepada Tuhan, ada rasa gentar, ketakutan di dalam hati kita menghadapi dunia ini, menghadapi tantangan zaman ini, tentu kita akan menjadi pribadi-pribadi yang akan sangat lumpuh secara rohani. Kita sebagai orang percaya diingatkan supaya kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang ragu dan pribadi-pribadi yang penuh dengan ketakutan. Tentu ada beberapa alasan, karena paling tidak, gereja adalah representatif Allah di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan cintanya kepada seluruh alam ciptaan, seluruh alam semesta dan ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus berani untuk menyampaikan kabar sukacita ini. Kita harus mampu menjadi pribadi-pribadi yang mau dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita ini kepada dunia dengan tidak ragu-ragu, dengan tidak penuh dengan rasa takut. Mengapa? Pertanyaannya. Paling tidak, saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita semua di ayat yang ke-18. Di sana diceritakan bagaimana Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudaraku, Yesus mendekati mereka. Siapa mereka? Mereka adalah para murid Tuhan yang waktu itu telah menuju ke sebuah bukit yang dimana bukit itu ditunjukkan oleh Tuhan sendiri untuk mereka datang ke sana karena mereka akan berjumpa dengan Yesus Tuhan di sana. Nah, namun ketika para murid berjumpa dengan Yesus, saudaraku, ada yang langsung menyembah Tuhan waktu itu. Namun ada yang ragu-ragu. Ini menarik. Kenapa para murid menjadi ragu-ragu? Saudaraku dikasihi Tuhan, sangat logis, sangat wajar ketika para murid sebagian mengalami keraguan-raguan ketika mereka melihat Yesus, saudara. Kenapa? Karena di perikop sebelumnya diceritakan bagaimana terjadi sebuah konspirasi antara para imam dan para serdadu-serdadu ini. Para imam meminta para prajurit atau serdadu ini untuk tutup mulut
Dan mereka memberikan sejumlah besar uang kepada prajurit ini supaya mereka tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya, bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Namun mereka mengarang sebuah sandiwara, mengarang sebuah cerita bahwa para muridlah yang mencuri mayat Yesus. Bahkan imam-imam ini berani menanggung keselamatan para serdadu-serdadu ini jika Pilatus menanyakan kepada mereka. Dan serdadu-serdadu ini pun sepakat dengan para imam. Jadi waktu itu tersiarlah kabar bahwa mayat Yesus dicuri oleh para muridnya sendiri. Saudaraku dikasihi Tuhan, wajar sekali ketika para murid ketika melihat Yesus, ini benar Yesus atau enggak. Karena yang aku dengar, mayat Yesus dicuri, berarti Yesus enggak bangkit dong. Ini kok ada pribadi yang mirip Yesus, ini siapa? Dan saudaraku, dalam situasi sulit seperti itulah, dalam situasi yang tidak mudah seperti itulah, Yesus datang menghampiri mereka. Saudaraku, dari ayat ini saya mau sampaikan kepada kita semua, jangan pernah ragu, jangan pernah takut ketika kita mau dipakai Tuhan untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Kenapa? Karena kita punya Allah yang penuh dengan kasih. Wujud nyata dari kasih Allah adalah ketika para murid ini dalam keadaan sulit, saudara. Mari kita garis bawahi. Ketika para murid dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan yang tidak mudah, pribadi Yesus sendirilah yang datang menghampiri mereka. Bukan pribadi yang lain, tetapi Yesus sendiri yang datang menghampiri mereka. Dan apa kata Tuhan kepada mereka? Kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Luar biasa, saudaraku dikasihi Tuhan. Saudaraku, Yesus meyakinkan mereka bahwa dirinya adalah Yesus. Di dalam dia ada kuasa di surga dan di bumi. Wujud kasih Allah. Allah selalu ingin mendekati kita, anak-anaknya. Seberapa besar pun saudara ingin berdekatan dengan Tuhan, lebih jauh kerinduan Tuhan selalu ingin dekat dengan saudara. Amin. Apakah saya boleh mengatakan pada kesempatan ini bahwa situasi sulit yang dialami anak-anak Tuhan, situasi sulit, keadaan yang tidak mudah yang dialami oleh banyak hamba-hamba Tuhan, menjadikan celah bagi kita untuk ragu kepada kuasa Tuhan? Apakah memungkinkan situasi sulit yang kita alami saat ini itu menjadikan kita potensi dalam suasana hati yang penuh dengan ketakutan? Saudaraku, Alkitab menceritakan dan Alkitab telah menjawab bahwa dalam situasi takut kita potensi meragukan kuasa Tuhan. Nah, saudaraku, iblis sangat cerdik. Dia bahkan dikatakan tidak hanya cerdik tapi licik, saudara. Dia memakai celah ini untuk mematikan setiap semangat hidup orang percaya, untuk mematikan setiap antusias orang percaya untuk melayani Tuhan melalui celah keraguan dan ketakutan, saudara. Nah, akan tetapi Tuhan saya dan Tuhan panjenengan adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia tahu ketika panjenengan dan saya dalam situasi yang sulit, percayalah Tuhan mendekati kita. Amin. Tuhan akan selalu menyertai kita, akan selalu ada bersama dengan setiap pergumulan yang kita alami. Tuhan gak pernah ngebiarin kita sendirian, saudaraku. Wujud kasih Allah. Saudaraku, Yohanes 10
ayat 10 mengatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberi kehidupan dan kemuliaan. Inilah Allah yang kita kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus. Allah yang kita sembah itu. Allah yang penuh kasih, saudara. Allah yang sungguh-sungguh, Allah yang penuh dengan kasih. Kenapa? Karena Dia adalah kasih. Dia nggak akan pernah berubah, saudaraku. Mari kita lihat coba tokoh-tokoh Alkitab, saudaraku. Kita lihat pelacur yang kedapatan berzina. Tuhan ampuni dia. Mari kita lihat para pemungut cukai yang penuh dengan dosa-dosa. Tuhan menerima dan mengampuninya. Saudaraku, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sebenarnya juga jatuh dalam dosa. Daud dengan konspirasi pembunuhannya kepada Uria dan Batseba diambilnya menjadi istrinya. Ini sangat-sangat memalukan. Tapi Tuhan menerima dan mengampuni Daud. Bahkan mau memakai Daud menjadi alat bagi kemuliaannya. Abraham bahkan Sarah digadaikan demi keselamatannya. Beberapa kali, 2 kali kalau tidak salah. Saudaraku, tidak ada yang sempurna. Saya dan saudara pun tidak sempurna. Kita pun pernah melakukan kesalahan. Namun karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Dia akan menerima kita, mengampuni kita, bahkan akan mau memakai kita menjadi alat bagi kemuliaannya. Amin, saudaraku. Allah kita Allah yang penuh kasih. Ini harus kita benar-benar yakini dan kita imani. Ketika Tuhan mau memakai seseorang menjadi alatnya, saudara, untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini, untuk memberitakan kabar sukacita, untuk menyatakan isi hati Tuhan bahwa Yesus mengasihi dunia ini, Tuhan tidak perlu melihat riwayat hidup seseorang, saudara. Wah, orang ini gelarnya doktor tadinya. Enggak. Tuhan enggak melihat riwayat hidup. Oh, ini lulusan STAKWW komplot seandainya. Enggak. Tuhan enggak melihat itu. Tapi Tuhan melihat hati kita yang mau siap dipakai untuk melayani Tuhan. Kita punya Allah yang sedemikian hebat di dalam mengasihi saya dan saudara, maka jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk menyiapkan diri panjenengan untuk mau dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaannya, secara khusus untuk memberitakan kabar sukacita bahwa Yesus mengasihi dunia ini. Yesus ingin semua orang di dunia ini mengalami keselamatan dan mengalami kehidupan kekal. Saudaraku, oleh sebab itu, mari kita benar-benar menyiapkan diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau dipakai Tuhan. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwasanya kenapa kita sebagai orang percaya tidak boleh ragu ataupun takut, karena kita punya Allah yang penuh dengan kuasa. Dikatakan masih di ayat yang ke-18 ya saudara, dikatakan kuasa di surga dan di bumi. Ini penyataan Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Bagaimana setelah kebangkitannya, Dia penuh dengan kuasa, full power, tak terbatas kuasanya. Dia pemegang otoritas pemerintahan, Dia pemegang kewenangan, Dia penguasa tunggal atas surga dan bumi. Dia penguasa satu-satunya, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan pada kesempatan ini, Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Firman Tuhan mengingatkan kita semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mengapa kita diminta Allah untuk pergi? Memberitakan kabar sukacita kepada seluruh bangsa. Saudaraku, di banyak bangsa-bangsa, Tuhan tahu mereka menyembah Allah, namun Allah yang menuntut atau meminta, bukan Allah yang memberi. Hanya ada satu Tuhan, saudara, yang memberikan dengan cuma-cuma. Kalau Allah-Allah yang lain
mereka menuntut. Bahkan ada dewa-dewa yang menuntut untuk orang tua membunuh anaknya sebagai tumbal. Wow, mana ada Allah yang memerintahkan untuk membunuh, saudara. Namun Allah yang sesungguhnya adalah Dia adalah Tuhan yang datang untuk memberi. Dan Tuhan dengan kuasanya Dia memberikan nyawanya supaya kita dapat hidup dalam keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita adalah menceritakan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan ini. Oleh sebab itu mari kehidupan kita biarlah terus mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena tanpa keintiman dengan Tuhan, kita tidak akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan itu, saudara. Kuasa di surga dan di bumi loh yang menyertai kita. Bukan gemen-gemen ini, saudara. Namun kalau kita tidak mengalami hubungan dengan Tuhan, tidak mengalami keintiman dengan Tuhan, tentu kita tidak akan mengalami kuasa Tuhan di dalam pelayanan kita. Oleh sebab itu saat ini firman Tuhan boleh mengingatkan kita, mari kita benar-benar menjaga hidup kita, menjaga kekudusan kita, supaya kita boleh semakin dipakai Tuhan dengan dahsyat. Karena kuasa surga dan kuasa bumi itu boleh ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena Tuhan kita yang penuh dengan kuasa itu selalu bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, saudaraku, saya ajak panjenengan untuk melihat ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, yang ketiga, saya mengatakan kita nggak boleh ragu, kita nggak boleh takut. Kenapa? Karena kita punya Allah yang penuh kasih, kita punya Allah yang penuh kuasa, dan Allah itu akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap pelayanan saya dan panjenengan semua, di dalam setiap pergumulan yang kita alami, di dalam setiap kesulitan-kesulitan hidup yang kita rasakan. Tuhan akan menyertai kita dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, saudara. Amin. Inilah Allah saya dan panjenengan semua. Saudaraku, Musa ketika diminta Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang dikatakan Musa? Tuhan, aku mau melakukan perintah-Mu jika Engkau yang menyertai aku. Dan itu terjadi, saudaraku. Tiang awan di saat panas atau siang hari, tiang api di saat malam hari menuntun, menyertai umat pilihan Tuhan. Ketika mereka lapar dalam padang gurun, makanan surga yang dikirimkan Tuhan, saudaraku, mana surgawi. Nah, penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam setiap anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan saat ini, jangan ragu, jangan takut, saudaraku, karena kita punya Allah. Bukan Allah yang hanya duduk diam di tahta, melihat anak-anaknya sedang bergumul, menghadapi kesulitan ekonomi, menghadapi kesulitan keluarga, menghadapi kesulitan sakit penyakit, menghadapi kesulitan dalam pelayanan di gereja. Enggak. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang duduk diam dan hanya menyaksikan, menonton seperti pelatih bola, saudara. Allah kita adalah Allah yang terjun ke arena, Allah yang turut merasakan apa yang dirasakan anak-anaknya, Allah yang menyertai, Allah yang selalu ada dimanapun keadaan kita saat ini. Ketika kita dalam lembah kekelaman, Tuhan ada di situ, saudara. Ketika kita dalam kedukaan, Tuhan turut merasakan itu, saudara. Ketika kita dalam kesedihan pun, Allah turut merasakan kesedihan yang panjenengan rasakan. Karena Allah kita adalah Allah yang menyertai. Dan yang terakhir, kita nggak boleh ragu, kita nggak boleh takut. Apapun yang kita alami saat ini, pelayanan kita menghadapi apapun saat ini, keluarga kita menghadapi persoalan apapun saat ini, saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan, Allah panjenengan yang hidup itu menyertai panjenengan sampai kepada
akhir zaman. Saudaraku, amanat agung adalah hati Bapa. Apa itu hati Bapa? Hati Bapa adalah Dia mengasihi semua manusia. Dan Allah mau mereka semua manusia dari seluruh bangsa mengalami yang namanya keselamatan. Di bawah kolong langit ini saudara, tidak ada satu nama pun yang dapat menyelamatkan kecuali hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu, persiapkan dirimu untuk dipakai Tuhan menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini. Bersaksi di tengah-tengah dunia ini dengan segala profesimu. Engkau sebagai karyawan di rumah sakit, engkau sebagai karyawan di perusahaan, engkau sebagai wira swastawan, engkau sebagai guru, engkau sebagai pelajar, dimanapun kau berada, jadikanlah itu sarana untuk melayani Tuhan dengan memberitakan kabar sukacita, keselamatan di dalam Tuhan melalui gaya hidupmu yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.